Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Kali ini kita akan membahas pelajaran 4, yaitu memiliki sikap terpuji amanah. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apa itu sikap amanah? Pernahkah kalian mendengar istilah amanah? Kata amanah berasal dari bahasa Arab, artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah, selain tutur kata dan perbuatan yang dapat dipercaya, amanah sering juga dikaitkan dengan tugas atau tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang. Seorang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik sesuai yang ditugaskan atau dibebankan kepadanya disebut sebagai seorang yang amanah. Sebaliknya, seorang yang tidak dapat menjalankan tugas atau tanggung jawabnya dengan baik dapat disebut tidak amanah atau bahkan disebut khianat. Khianat lawan dari amanah yang artinya tidak dapat dipercaya. Seseorang yang tidak dapat dipercaya karena memang dianggap tidak dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Ketidakmampuannya menjalankan kewajiban dengan baik bisa diakibatkan banyak hal. Di antaranya, banyaknya tantangan atau kendala yang dihadapi, kurang ilmu dan wawasan untuk menjalankan tugasnya, dan bisa juga karena integritas atau akhlaknya memang buruk atau tidak baik, seperti berlaku curang, korupsi, menipu, dan sejenisnya. Nah, ketidakmampuan seseorang menjalankan tugas dikarenakan keburukan akhlaknya ini kita sebut khianat. Kita sebagai seorang muslim hendaknya mencontoh atau meniru akhlak mulia dari Rasulullah SAW. Beliau sejak kecil dikenal sebagai seorang yang dapat dipercaya. Penduduk kota Mekah kala itu banyak mempercayakan hal-hal penting kepada beliau. Ketika kecil beliau mengembalakan ternak-ternak milik penduduk Mekah. Coba kalian bayangkan, andaikan Rasulullah yang masih berusia belasan seperti umur kalian, lalu suka berbohong atau tidak amanah, akankah beliau mendapat kepercayaan mengembalakan banyak ternak milik orang lain? Kalau kalian memiliki dua orang teman, yang satu dikenal amanah, segala yang ditugaskan kepadanya selalu ditunaikan atau diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sementara yang seorang lagi dikenal suka menipu, tidak jujur, dan pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya dikerjakan dengan malas, bahkan tidak selesai tuntas. Kira-kira kalau kalian ingin menitipkan pesan atau sesuatu yang berharga atau menyimpan rahasia, kepada siapakah kalian akan meminta tolong? Nah, seperti itulah kira-kira orang akan menilai dirimu. Bila kamu tidak jujur atau tidak tuntas menjalankan kewajibanmu, maka orang lain akan menghindar dan menjauhimu. Mereka enggan meminta tolong, bekerja sama, atau melakukan hal-hal penting bersamamu. Rasulullah yang sejak kecil dikenal amanah, ketika remaja ia mendapat gelar dari masyarakatnya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, sebuah gelar yang mulia yang menunjukkan kemuliaan akhlak beliau. Sebagai muslim, kita memiliki kewajiban atau amanah yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia dan alam di sekitar kita. Bisakah kamu sebutkan apa saja kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita memiliki kewajiban kepada Allah untuk menyembahnya, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kita sholat 5 waktu atau 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itulah sholat fardu atau sholat wajib yang harus kita tunaikan sesuai dengan waktu dan ketentuan-ketentuannya seperti syarat dan rukun-rukunnya. Ibadah wajib lain yang harus dilaksanakan antara lain puasa Ramadan, haji, dan sebagainya. Agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur menunaikan segala kewajibannya, maka kita harus belajar agama agar kita tahu apa saja kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita kepada manusia serta alam di sekitar kita? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk taat berbakti kepada orang tua, guru. Kita juga punya kewajiban kepada tetangga. Jangan sampai tetangga kesusahan seperti lapar, tidak makan, dan kita tidak peduli. Kita juga memiliki kewajiban kepada saudara seperti kakak, abang, adik, dan lainnya. Salah satu cara menunaikan kewajiban kita kepada orang lain adalah menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Selain itu, kelak kalian akan dipercaya oleh orang banyak untuk melaksanakan suatu tugas, memimpin suatu organisasi, kelompok, atau tugas lainnya. Laksanakanlah oleh kalian tugas tersebut sebaik mungkin. Kita juga memiliki kewajiban kepada alam yang Allah ciptakan untuk kita. Kita sebagai manusia memiliki tugas untuk mengelola alam agar bermanfaat bagi kehidupan manusia sendiri. Kalau kita merusak alam, maka akhirnya kita sendiri yang akan merugi. Contohnya banjir, kebakaran, dan musibah alam lainnya. Nah, anak-anak, siapa yang mampu atau berusaha sebaik-baiknya melaksanakan kewajiban kepada Allah, manusia, dan juga alam,
atau lingkungan sekitarnya, maka ia layak disebut sebagai seorang yang amanah. Alhamdulillah, kita sampai di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan amalkan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.